Breaking news. Ada satu kabar tentang timnas Indonesia, tepatnya Garuda Calling, yaitu adalah wakil kapten timnas Indonesia dan juga kapten Persija Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho yang kabarnya tidak masuk ke dalam daftar Garuda Calling. Di berbagai macam media dan juga berita sudah banyak tersebar dan juga sudah banyak di konten-konten sosial medianya, walaupun ada beberapa pihak yang memang menepis kabar ini sebagai hanya belum official ataupun rumor, hanya gosip aja. Tapi lagi-lagi yang namanya gosip itu adalah fakta yang tertunda, teman-teman. Dan dalam video ini kita akan bahas kira-kira kenapa Rizky Ridho bisa nggak kepanggil di Garuda Calling di FIFA Championship ASEAN yang akan digelar di bulan September sampai Oktober ini. Kira-kira kenapa, teman-teman? Selengkapnya akan gua bahas dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk bantu likes dulu, teman-teman, supaya konten ini bisa tetap growing, channel bisa tetap terus berkembang dan muncul di beranda teman-teman. Gua kasih waktu 3 detik untuk bantu likes. 1, 2, dan 3. Thank you. Oke. Thank you teman-teman yang sudah like. Kita bahas, let's go and check this out. Oke, jadi prolognya adalah di berbagai macam berita ataupun di beberapa channel YouTube, di kanal-kanal YouTube, itu sudah mulai tersebar luas tentang Garuda Calling. Sudah ada beberapa nama yang mungkin comeback kembali seperti Ricky Kambuaya, lalu Hernando Ari juga pemain Persebaya Surabaya, pemain Persebaya Surabaya yang akhirnya kembali membela timnas Garuda. Dua nama tersebut yaitu adalah Ricky Kambuaya dan juga Hernando Ari. Tapi teman-teman, Rizky Ridho, El Capitano Persija Jakarta, tidak ada namanya di daftar nama tersebut. Nah, memang kalau kita ngelihat reasonnya ataupun alasannya kenapa pemain ini ataupun Rizky Ridho ini tidak dipanggil oleh timnas, kalau kita ngelihat performancenya di AFF kemarin, di AFF 2026 kemarin, khususnya ketika kita kalah 3-0 dari Vietnam dan juga imbang 1-1, ada beberapa catatan yang sifatnya mayor, yang sifatnya krusial, yang sifatnya fatal yang dilakukan oleh Rizky Ridho, seperti mencatatkan kesalahan kontrol dan juga distribusi bola di bawah tekanan penyerang lawan, dan bisa jadi pertahanan kita itu mudah dibobol oleh Vietnam ataupun Singapura tepatnya ya. Juga di dua pertandingan tersebut lah, itu sepertinya yang jadi consideration seorang John Herdman untuk berpikir ulang, untuk mengevaluasi kira-kira apakah memang Rizky Ridho itu bisa dipanggil lagi di Garuda Calling ataupun di timnas untuk nanti menghadapi FIFA ASEAN Championship yang akan dilaksanakan di bulan September. Nah, dua alasan ini di dua pertandingan ini, dan gue ngelihat juga komen-komen dari netizen, memang dua pertandingan tersebut adalah dua laga yang memperlihatkan bahwa performance Rizky Ridho itu terlihat sangat menurun. Terlihat sangat sekali ketika dia meninggalkan pos pertahanan, ketika dia melakukan gerakan ataupun sapuan ketika lawan Singapura yang berakhir gol. Ini yang gue rasa netizen Indo paham, fans Garuda paham. Memang ketika ada 1-2 pemain yang kurang ataupun dianggap bukan kurang ya, tidak perform ataupun menurun lah performancenya, itu pasti bakal jadi pertimbangan tim kepelatihan untuk manggil dia ataupun enggak lagi gitu. Kita sama-sama tahu lah, dulu Asnawi Bangku Alam, kapten timnas Indonesia, ketika dia main di sebelah kanan dan ketika melawan China, kalau gue nggak salah ya, itu di kualifikasi Piala Dunia, dia sempat beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya nggak penting, seperti dia nginjek kepalanya Misilgers, lalu beberapa gerakannya juga itu membuat China mudah mengeksploitasi lini bertahan daripada timnas Indonesia. Dan setelah itu kita akan ngelihat netizen bereaksi, netizen berkomentar, lalu PSSI melihat, kepelatihan juga mengevaluasi, akhirnya Asnawi Mangku Alam tidak dipanggil lagi. Sejak itu gue ngelihat ban kapten Asnawi juga nggak di dia lagi, lalu dia juga nggak dipanggil timnas Indonesia lagi. Dan terlepas mungkin ada cederanya juga ya, Asnawi Mangku Alam bersama Port FC ataupun klubnya. Tapi so far tentang Rizky Ridho ini yang sudah mulai banyak lah ya kabarnya dia nggak dipanggil oleh timnas Garuda, dia nggak masuk dalam Garuda Calling. Memang alasan utamanya adalah lagi-lagi performance dari Rizky Ridho ini. Tapi so far secara overall kalau kita recap balik ke belakang, Rizky Ridho ini memang sudah mencatatkan cukup banyak caps ya untuk timnas Indonesia. Kurang lebih ada 40 caps sejak 2021 ketika dia debut senior
usia 19 tahun ketika melawan Oman. Lalu total gol internasional yang ofisialnya ada 4, dan raihan prestasinya tentu di 2023 ketika meraih emas SEA Games bersama timnas U22 ketika pergelaran SEA Games 2023 ya teman-teman. So kalau kita lihat sepak terjangnya, memang Rizky Ridho ini lumayan konsisten. Dulu sempat ada gelarnya Rizky Ridho itu El Konsisten, sempat dijuluki seperti itu. Tapi gua ngelihat kita juga harus objektif juga sih, walaupun itu fans Persija ataupun fans klub lain. Ketika di AFF kemarin, ketika melawan Vietnam dan Singapura, memang performance dia menurun. Tapi lagi-lagi kita ngelihat lini belakang dia ketika Ridho melawan Vietnam dan ditaruh di sisi kanan, center backnya memang Jordi Amat. Gue bukan mendiskreditkan Jordi Amat, bukan menyepelekan Jordi Amat, tapi lagi-lagi Ridho itu terbiasa di backup oleh Jay Izzes ketika di timnas. Ketika Jordi Amat yang di belakang, memang ada kesulitan Ridho untuk coba sama-sama membangun chemistry di belakang. Walaupun sama-sama pemain Persija, tapi kelihatan banget jomplangnya lah ya ketika Jordi Amat yang bermain ataupun Jay Izzes yang bermain. Memang kelihatan Ridho itu berpengaruh banget sama siapa tandemnya, siapa partnernya. Itu terkait Rizky Ridho. Tapi lagi-lagi ini tentu bakal jadi alarm dan pelajaran bagi Rizky Ridho ketika konsistensi ternyata punya celah juga teman-teman. Sepak bola profesional ataupun modern ini memang menuntut fokus penuh ya, tanpa ruang untuk kelengahan sekecil apapun, khususnya bagi timnas Garuda ataupun timnas yang dia bela. Karena lagi-lagi satu kesalahan, satu blunder yang dilakukan, baik itu minor ataupun mayor, itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Terus mungkin gue ngelihatnya dia perlu waktu juga ya, Rizky Ridho perlu waktu untuk coba meriset performa dia, melihat, merefleksikan lagi kira-kira momen apa ya untuk dia bisa membuktikan kembali kualitasnya bersama Persija Jakarta sehingga bisa dipanggil lagi untuk timnas Garuda. Tentu butuh waktu, tentu nggak singkat, tentu nggak instan. Gua rasa kalaupun dia nggak dipanggil, dia pasti bisa comeback stronger lah, bisa comeback ataupun bisa kembali lagi. Nah, lalu juga ada mungkin ini opsi untuk istirahat juga lah, untuk opsi istirahat juga ya untuk Rizky Ridho, karena memang dia selalu jadi tumpuan di lini belakang. Yang namanya orang pasti ada up and down-nya dan butuh yang namanya istirahat supaya dia bisa tahu kira-kira merefleksikan diri juga, kira-kira apa kekurangannya, apa evaluasinya, dan apa yang harus diimprove dari seorang Rizky Ridho teman-teman. So mungkin itu dulu konten terkait Garuda Calling yang lagi rame banget di all sosial media, entah itu di YouTube, TikTok ataupun Instagram. Tapi yang jelas ini memang masih gosip, ini masih rumor, tapi gosip itu biasanya adalah fakta yang tertunda teman-teman. Coba tulis di kolom komentar, kira-kira menurut teman-teman apakah memang Rizky Ridho patut untuk tidak dipanggil lagi, dan kira-kira apakah Rizky Ridho bisa bangkit bersama Persija Jakarta untuk kembali dipanggil oleh timnas Garuda Calling, dan apakah keputusan dari John Hartman ini sudah tepat? Coba tulis di kolom komentar, kita beropini, kita berdiskusi. Oke, gue Rifki Rahman undur diri. Sebelum gue undur diri, jangan lupa teman-teman untuk kalian like, dan juga subscribe seperti biasa. Subscribe. Sejauh ini subscriber gue itu 7.800 something. Coba bantu menjadi 8.000 teman-teman. Dibantu subscribe. Dibantu. Thank you teman-teman sudah subscribe dan juga like. Gue Rifki Rahman undur diri. Thank you dan bye-bye.